wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hewan izin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi malam ini dalam kajian online. Suasana masih adaptasi kebiasaan baru. Namun darah kita senantiasa bersyukur, menghargai pemberian Allah yang telah kita terima, baik itu kesehatan, kesempatan, kenyamanan, keselamatan, kedamaian, semuanya adalah karena kasih sayang Allah. Hadirin yang berbahagia, kita masih meneruskan kajian yang berhubungan dengan jiwa. Maka malam ini pokok bahasan temanya adalah kunci mendapat pencerahan jiwa. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas dalam mendapatkan pencerahan jiwa yang sudah saya konsep. Ada 8, antara lain yang satu, kita harus tidak ragu-ragu kepada petunjuk Allah atau tidak ragu-ragu dalam kita menerima Al-Quran. Yang kedua, mau membuka diri. Kemudian yang ketiga, kita mau menggunakan akal pikiran atau kecerdasan sebagai ulul albab. Dan yang keempat, kita pahami, kita cocokkan dengan fakta, dan kita praktekkan. Yang kelima, dalam belajar Al-Quran itu fokus, tidak tergesa-gesa. Yang keenam, membangun kesimpulan. Dan yang ketujuh, berbesar hati terhadap koreksi. Dan yang kedelapan nanti adalah bersyukur dan berproses terus-menerus. Nah, mungkin dari 8 ini kita bahas dua-dua dalam satu pertemuan ini, karena memang panjang itu ya. Kita memang mau membuka pencerahan jiwa kita, itu harus syaratnya tidak ragu-ragu terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah, petunjuk dari Allah. Dan dalam hal tidak ragu itu adalah awal dari seluruh langkah untuk memperoleh petunjuk dari dalam Al-Quran. Jangan sampai kita ragu, karena kitab ini berasal dari Allah. Kita jangan ragu, karena siapa saja yang mengambil petunjuk dari dalamnya bakal selamat dunia dan akhirat. Jangan ragu bahwa Al-Quran adalah kitab ajaib yang bisa diserap oleh siapa saja yang mau menggunakan akal kecerdasannya. Sering kita bahas dan Bapak Ibu hafal ayatnya, surah 2 ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini, kitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang insaf atau mereka yang bertakwa. Juga korelasi ayat ini kalau kita melihat dalam surat 10 ayat 37, Allah berfirman yang artinya tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya karena diturunkan dari Rabb semesta alam. Hadirin yang berbahagia, bahkan dijelaskan dalam surat 14 ayat 52 kan, ada balagul linnas waliyung dzarubih. Ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan dengannya. Wali ya'lamu annama huwa ilahum wahid. Dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Wali yadzakara ulul albab. Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
Dalam surat 14 ayat 52 ditutup dengan waliyadzakkaru ulul albab. Itu hampir sama dengan surat 3 ayat 7 itu ditutup ayatnya memang wama yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Semua orang punya akal, tapi tidak semua orang menjadi ulul albab. Ikhwatin yang berbahagia, karena memang Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang tidak ada keraguan. Bahkan kita disuruh untuk mengambil hukum, dan Al-Quran itu juga sudah tamat. Sudah tamat itu sempurna, ya. Telah sempurna kalimat atau Tuhan. Kalau dalam surah ke-6 ya, kalau tidak salah ya ayatnya 115 yaitu ya, wa tamat kalimatur rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Jadi telah sempurna kalimat Rob atau kalimat Tuhan, ya, Rabbika itu Tuhanmu, yaitu dalam kurung kalau kita melihat kalimat itu ya Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Jadi sidqon benar, wa adlan dan adil. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, karena Allah itu Samiul Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu yang berbahagia, kita memang dalam menerima Al-Quran, karena untuk pencerahan kita Al-Quran ayat-ayat itu adalah nur, cahaya, supaya kita bisa menerima itu memang harus kita tidak ragu-ragu. Artinya yakin, hakul yakin, ainul yakin. Jadi yakin dengan mata kepala, yakin dengan mata kolbu, yakin dengan jiwa kita, dan betul-betul kita rasapi, kita rasakan yang kita baca, ya. Kita pikirkan yang kita rasakan yang kita pikirkan. Karena Rasul itu ya tidak kuliah, tidak sekolah, tapi dia menerima, karena menerima Qur'annya itu dengan kolbu. Jadi dalam arti membuka kolbunya, sehingga jiwanya mendapat pencerahan. Ya, karena memang kalau orang yang masih tertutup kolbunya, ya Quran itu tidak penting, belajar Quran itu tidak penting. Yang penting itu kan cari duit, kan begitu. Ya. Dan kebanyakan memang begitu, karena memang ya sedikit yang mengimani Al-Quran kan di dalam surat 69 kalau kita baca dalam ayat 40 sampai 46 itu, ya. Sehingga Rasul pun menerima Al-Quran itu dengan apa? Dengan kolbunya. Maka Jibril juga menyampaikan, karena dengan rohnya, ya, dalam surat 2 ayat 97 itu semuanya adalah karena Rasul menerima dengan kolbu. Lah itu tinggal kita mau membuka kolbu, mau membuka kesadaran kolbu kita, ataupun kita mau tidak, kan begitu. Kalau kita masih ragu-ragu, ya tentu saja yang namanya keraguan tidak akan bisa memuluskan jalan. Kemudian menginjak yang kedua, kita mau membuka diri, ya. Supaya kita mendapat pencerahan jiwa, kita harus mau membuka diri agar bisa memahami Al-Quran dengan baik. Seorang yang mau membuka dirinya itu ya harus membuka pikirannya, membuka hatinya, membuka penglihatannya, membuka pendengarannya, dan yang penting adalah penglihatan dan pendengaran kolbu. Orang-orang yang tertutup atau menutup dirinya itu kan tidak akan bisa menerima kebenaran Al-Quran. Meskipun kadang sedang membaca teks, mendengarkan, tapi kalau kolbunya belum dibuka, belum terbuka, ya, dan hatinya juga belum terbuka, namanya juga masih tertutup, dia tidak bisa menerima. Sebab apa? Yang menutup itu biasanya karena oleh kesombongan. Ya, tertutup karena merasa mapan, tidak perlu lagi dengan Al-Quran. Ya, karena dia ya sudah apa ya, sudah mandiri, sudah mapan secara ekonomi, secara jabatan dan lain sebagainya. Kalau dulu ya zaman Fir'aun ya seperti Haman, ya, dan lain-lain itu. Dari ilmunya sudah tinggi,
malah jadikan kesombongan, tertutup, tidak mau menerima petunjuk Al-Quran. Ada yang tertutup oleh kepentingan, ya. Jadi ada kepentingan menjadikan dia tertutup karena dia arogansi, ya, arogansi kelompok, mungkin dia mayoritas, atau juga arogansi keilmuan, itu yang bisa juga menutup kalbunya. Maka dalam surat 18 ayat 101 Allah sudah berfirman, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a, yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup, dan istilahnya ya tertutup itu dalam kurung buta, maksudnya gitu, ya. Buta dari mana? Buta tertutup dari apa? Yaitu dari an-dzikri, dari memperhatikan, ya, az-zikri, Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar, ya, karena sudah tertutup itu. Sebab apa? Ya, korelasinya surat 17 ayat 46. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka. Jadi dia karena sudah menutup diri, ya malah diberi tutup dalam hal ini, yaitu termasuk apa itu hati dan pendengaran, sehingga mereka itu tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Jadi ada orang menyampaikan Al-Quran malah benci, ke belakang, lari, tidak mau. Disitulah maka dalam tema saya kemarin ada istilah, biasanya orang yang dekat dengan perubahan itu sulit berubah. Biasanya orang yang dekat dengan mutiara itu mengabaikan. Ya itulah manusia. Ya. Jadi zaman Nabi juga begitu, ya. Sejak nabi-nabi dahulu juga termasuk Nabi Muhammad, ya. Orang yang dekat seperti pamannya, mungkin sahabatnya atau apa itu, ya tidak memperhatikan. Termasuk yaitu Ibrahim juga, termasuk Lot dan Nuh juga, bahkan istrinya. Yalah, itu kan suami saya biasa gitu kan, bisa saja. Malah istrinya tidak mau menerima petunjuk, tidak mau menerima pencerahan karena menutup diri, kan begitu. Maka dalam surat 6 ayat 25 itu kalau kita baca, ya, dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, karena mereka itu menutup diri, tidak mau memahami. Maka dia diletakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda atau ayat, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Ya. Ini zaman Nabi sudah dipaitu, didustakan. Padahal zaman Nabi itu orang Arab, tahu bahasa Arab, gitu. Maksudnya kan lebih paham dari orang Jawa. Tapi dia tidak beriman, maka belum tentu, ya, orang yang mengerti bahasanya itu akan menerima daripada petunjuk Allah. Karena petunjuk Allah itu ya memang harus mau membuka mata kolbunya. Sehingga kalau dia mau membuka mata kolbunya, dapat pencerahan, kemudian jiwanya, spiritualnya naik, dia akan menjadi orang yang tercerahkan. Nah, ya hadirin yang berbahagia, maka kalau kita membaca di dalam surah ke-7 ayat 146 itu juga istilahnya ya agak keras ini peringatan ini, ya. Sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Jadi orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong,
Tadi saya sebutkan sombong karena ilmunya, sombong karena jabatannya, sombong karena hartanya, sombong karena kemapanannya, itu malah Allah akan memalingkan ya daripada ayat-ayat Allah, karena mereka itu menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Luar biasa, ya. Luar biasa apanya, tapi luar biasa kesombongannya, sehingga dia tidak mau menerima daripada ayat-ayat Allah itu. Ya, itu yang berbahagia. Maka orang yang demikian itu biasanya kalau melihat tiap-tiap ayat itu mereka tidak beriman. Dan jika mereka melihat jalan jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka juga tidak mau menempuhnya. Tapi jika melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka itu lalai daripadanya. Nah, ini ayat surah ke-7 ayat 146 ini juga sebenarnya tamparan telak bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Oleh karena itu, dua hal ini yang sebenarnya ada 8 untuk membuka jiwa kita, yaitu kita harus mampu memberikan pengarahan kepada jiwa kita masing-masing. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasruminallahi wa wakum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.